Setiap ada skenario hidup, kalau kita ingin tenang, balikin ke Allah aja. Balikin ke Allah. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat yang menakjubkan, mempesona, masya Allah. Melihat sesuatu yang buruk-buruk, subhanallah. Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Semua kalimat lisan yang keluar hanya mengembalikan kepada Allah, 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 Allah. Karena itu yang akan menguatkan kita. Ketika dipuji, tidak terbang. Ketika dihina, tidak tumbang. Biasalah, santai aja. Kan gitu ya. Mengapa semua menangis? Biasa aja. Biasa aja. Yang membuat biasa apa coba? Karena kita yakin ke Allah, itu aja. Kalau lagi sedih, gak sedih berlebihan. Bersuasanakan, mengapa semua orang menangis? Biasa. Padahal aku selalu tersenyum. Biasa. Ketika dapat kebahagiaan, ketika dapat keberuntungan, biasa juga. Gak akan sombong, gak akan ini gara-gara aku, gara-gara saya. Biasa aja. Karena semua yang titipan dari siapa? Allah. Yang mengatur urusan kita adalah nikmat. Kalau bunda udah begini, kalau bunda udah yakin begini, dipuji gak akan sombong, dihina gak akan putus asa, gak akan sakit hati. Biasa. Lucu ya Allah, ya Allah, ini gelis banget. Biasa. Ya biasa aja. Bunda akan jawab, alhamdulillah. Biasalah, alhamdulillah. Ini mah hada min fadli rabbi, karunia dari Allah. Enggak akan jawab gini, bunda, ya Allah cantik banget. Iya aja. Kan make up aku mah mahal. Enggak kayak kamu make upnya beli di warung doang. Aku mah kan ikut titik glow teh. Diceritakan gitu seakan-akan itu karena make upnya, karena jasanya, karena usahanya. Enggak. Kalau orang yang yakin dengan kebesaran Allah, dia akan jawab hada min fadli rabbi, alhamdulillah. Bunda akan jawab sama si ibu itu, biasalah, gak usah uji-uji gitu, biasa aja. Bunda dihina sama orang, dicaci sama orang, direndahkan sama orang, ya biasa aja, tutup aja. Bun, nah ya sekarang dia segitu badan teh. Kan orang jadi hatinya kalau kita disentuh urusan badan teh. Bunda gak akan tiba-tiba tahan napas lalu maju. Nah yang kelihatan kita berenang badannya bagus. Balik lagi sesak nafas. Biasa kayak santai. Dihina sama orang, pertanyaan agama. Memang kalau semua manusia menghina kita, lantas membuat kita jadi hina kan? Kalau semua orang memuji kita, apakah lantas kita jadi mulia? Enggak juga. Kalau jadi sombong, kalau jadi takabur, kalau jadi ujub, berarti malah membuat kita dipuji jadi hina di hadapan. Kalau sekarang dengan dihina oleh semua orang, tapi kita bisa sabar, kita bisa ridho, kita bisa ikhlas. Boleh jadi kita hina di depan manusia, tapi di hadapan Allah kita akan mulia. Nikmat gak kira-kira? Enak apa enggak? Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk makin yakin dengan kebesaran Allah. Begitupun Allah ketika menghadirkan peristiwa Isra Mi'raj untuk baginda Nabi SAW, Allah ingin kuatkan Nabi, ya Muhammad, jangan takut. Kalau seluruh kaum kafir Quraisy menghina kamu, menjatuhkan kamu, bully kamu, mencemooh kamu, kata Allah, tidak usah takut.
Karena ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha segala. Jelas kira-kira? Baik, satu pesan terindah Isra Mi'raj untuk bunda semua, sepulang dari sini harus makin yakin dengan Allah. Ya, harus makin yakin dengan Allah. Jadi saat menatap segala sesuatu itu, tatap dengan kebesaran dan kebaikan Allah. Ya, kalau bunda dapat nikmat, bunda yakin Allah maha besar. Kalau bunda dapat sesuatu musibah, bunda yakin Allah maha baik. Allah tidak akan mungkin menjatuhkan kita pada perkara yang tidak akan sanggup kita lewati. Kalau ada Allah. Jadi kalau ada teman kita yang curhat, cerita masalah, bunda nggak usah ngejawab, bilang aja sama dia, teteh, ece, saya, tenang aja, ada. Karena kadang-kadang, saya mau tanya deh, betul apa enggak? Kadang-kadang kita itu, kalau sedang punya masalah, yang kita inginkan adalah diberikan ketenangan untuk menghadapi masalah itu. Betul apa enggak? Karena kadang-kadang solusinya kita udah tahu sebenarnya. Harus ngapain itu udah tahu. Kalau udah masalah, harus ngapain itu udah tahu. Tapi kita butuh ketenangan, butuh bisa tenang menghadapi masalah itu. Dan kata Al-Quran, ketenangan itu hanya bisa didapatkan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Apa maknanya? Setiap ada skenario hidup, kalau kita ingin tenang, balikin ke Allah aja. Balikin ke Allah. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat yang menakjubkan, mempesona, masya Allah. Melihat sesuatu yang buruk-buruk, subhanallah. Ketika berbuat dosa, astagfirullah. Semua kalimat lisan yang keluar hanya mengembalikan kepada Allah, 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 Allah. Karena itu yang akan menguatkan kita. Jadi kenapa Ahilman saya gelisah banget ya Ahilman? Kenapa saya itu ragu banget ya Ahilman? Kenapa saya galau banget ya Ahilman? Coba tanyakan di hati kita. Boleh jadi kita gak yakin sama Allah. Kalau kita yakin ke Allah, ini bagus. Yang kedua, pesan terindah dari Isra Mi'raj itu mengajarkan kita untuk selalu husnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu husnuzon? Berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Mu. Kalau yang tadi yakin kau, kalau yang kedua ini prasangka baik. Kadang prasangka buruk kita lah dengan takdir kehidupan ini yang membuat kehidupan ini tak senang. Betul apa enggak? Kalau bunda melihat Allah dengan segala bentuk kebesarannya, dengan segala bentuk kekuasaannya, dengan segala bentuk kebaikannya, maka bunda akan selalu melihat semua yang Allah berikan itu sempurna dan luar biasa untuk kita. Saat Allah memberikan kepada kita sesuatu yang membahagiakan, kita akan menjawab bahwa ini adalah karunia Allah. Bahkan, lihat, perhatikan, jika ada seseorang yang diberikan kesedihan, kesulitan, dia pun tetap akan menatapnya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Makanya Ahilman selalu menguatkan bunda ya, menguatkan bahwa kalau Allah ngasih masalah sama kita, kalau Allah nguji kita, untuk kita boleh sebagai introspeksi diri, mungkin dosa kita banyak, tapi saat bunda menatap Allah, meyakini Allah, maka bunda melihatnya dengan ini bukti kasih sayang Allah sama saya. Karena biasanya kita itu bisa makin dekat dengan Allah pas lagi punya masalah. Betul apa enggak? Biasanya kita itu bisa makin taat kepada Allah ketika lagi diuji, lagi dicoba, lagi dikasih masalah.
Bunda sujudnya bisa lebih lama ketika sedang punya masalah. Bunda doanya bisa lebih khusyuk ketika sedang punya masalah. Betul? Sholatnya bisa lebih khusyuk ketika sedang punya masalah. Tahajudnya rajin ketika sedang punya masalah. Duhanya rajin ketika sedang punya masalah. Berarti kalau Bunda disapa dengan masalah, dan dengan masalah itu membuat Bunda makin dekat dengan Allah, makin taat kepada Allah, bisa jadi masalah itu adalah bukti kasih sayang Allah ke Bunda. Sekarang tinggal Bunda tanya, tinggal Bunda cari tahu, kira-kira dengan masalah hidup saya ini saya makin dekat ke Allah apa? Ya. Bukan berarti kalau ada masalah dekat ke Allah ya udah gitu, pikirnya gak begitu. Tapi biasa. Sehingga nih, ketika Bunda punya sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda akan selalu mendapatkan pesan cinta dari apapun yang sedang terjadi. Contoh, Bunda punya suami yang baik, punya suami yang soleh, senang apa enggak? Senang. Pasti itu nggak bisa ditanya lagi. Tapi ketika Bunda dititipkan oleh Allah suami yang kurang soleh, apakah kita masih bisa menerima dengan bahagia atau tidak keadaan itu? Kalau Bunda sibuknya cuma melihat suami, pasti capek. Karena suami tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau saat Bunda punya suami yang kurang soleh, Bunda menatapnya dengan husnuzon kepada Allah, maka Bunda akan yakin boleh jadi Allah sedang menyiapkan pahala sabar ke saya melalui suami yang kurang soleh. Nikmat. Betul? Bukankah Asia dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena punya kesabaran mendampingi seorang suami yang tidak soleh, Fir'aun? Lantas apa yang harus membuat Bunda suzon kepada Allah dengan segala bentuk yang terjadi hari ini dengan kehidupan Bunda? Karena semua yang Allah berikan itu maha sempurna, maha baik, maha luar biasa untuk kita. Demi Allah Bunda, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang kurang, kurangnya bukan di Allah, tapi kurangnya di kita. Apa kurangnya kita? Kita dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Jadi yang kurang Allah atau kita? Yang kurang kita. Ustaz, tapi kenapa ya? Aku tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya banget. Ada yang kayak gitu. Pas lagi sayang-sayangnya banget ditinggal, sakit apa enggak? Sakit kalau kita menatapnya kejadian itu saja. Tapi kalau kita menatapnya husnuzon kepada Allah, maka saat kita ditinggal lagi sayang-sayangnya, kita yakin, oh, boleh jadi orang yang pergi meninggalkan saya, dia tidak sepenuhnya mencintai saya, yang akan jauh lebih sayang kepada saya. Clear. Gak akan galau berlebihan, gak akan merana, gak akan Ustaz, aku gak mau nikah. Kenapa gitu? Dan hopeless. Udah gak tahu kenapa ya, bisa kalau lihat laki-laki itu ingat sama dia terus. Lihat jalan, ingat dia. Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Ribu hirup Ustaz, udahlah, aku mah setelah putus sama dia gak mau makan lagi, mau puasa aja selama-lamanya. Kenapa gitu? Ya Ustaz, saya bingung sih harus makan apa. Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Setiap melihat sangu ingat manis, melihat ayam ingat manis, daging ingat manis. Aku mau manis, ribu hirup deh.
Ah, kamu mau enak bisa, kamu suami kamu mah enak, kasep, baik, kaya, tajir, ganteng. Oh, suami aku mah apa coba? Hidup, bulu. Jadi satu apa? Satu belum tentu saya mau. Yang kedua belum tentu bunda kuat punya suami kayak Ustaz Hilman. Bunda kalau punya suami kayak Hilman banyak tak godaannya? Banyak bunda godaannya. Godaan ditinggal, iya kan? Godaan di apa namanya? Iya, boleh jadi itu gitu kan. Godaan mungkin disenangi, disukai, dilihatin sama orang. Kalau saya punya istri yang cemburuan, habis. Ulang ngaji plus 5. Seperti ini. Karena kebanyakan mungkin jamaah memang kan perempuan, ya ibu, ya anak-anak muda perempuan. Istri saya kalau cemburuan, habis. Tapi untungnya enggak. Berarti istri saya yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendampingi suami kayak saya. Harus kuat. Begitu pun seterusnya. Kenapa suami bunda diberikan istri seperti bunda? Karena hanya suami bunda yang kuat punya istri yang segan. Boleh jadi kuat. Coba. Bunda, pernah nggak bunda nanya sama suami? Hanya gini, ayah, mama teh buat ayah dosain nggak? Tanya gitu. Coba bunda nanti ketemu suami ngobrol ya. Ayah, mama itu selama jadi istri buat ayah nyusahin nggak? Kalau suami bunda jawab enggak, berarti bohong. Gitu. Kalau udah begitu, bunda akan semakin saling sadar sama suami teh. Yang keduanya saling menanggung masing-masing. Kenapa bunda diberikan suami yang hari ini di rumah? Karena bunda yang kuat menerima suami kayak gitu. Kenapa suami bisa mendapatkan istri kayak bunda? Karena suami bunda yang kuat punya istri. Nah kalau suami kita punya istri kayak Raisa mah ibu, bener kan? Coba kalau suami kita punya istrinya kayak Raisa, dia duitnya make up-nya, perawatannya, susahnya, aduh. Ini udah la yukallifullahu nafsan. Sampai yang ketiga, apa itu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Khusnuzan. Isra Mi'raj yang pertama mengajarkan kita untuk makin yakin dengan Allah. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk khusnuzan kepada Allah. Begitupun Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad ketika itu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, jangan takut, jangan sedih. Boleh jadi kemarin kau kehilangan 2 orang yang kau cintai, tapi kata Allah, aku akan hadirkan begitu banyak orang yang mencintai. Sampai kita hari ini mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat kita mencintai Nabi? Kita nggak pernah melihat Nabi, kita nggak pernah menatap Nabi, kita nggak pernah tahu Nabi, tapi kita bisa makin cinta dengan Nabi. Karena kenapa? Karena Allah yang menitipkan rasa cinta itu kepada Nabi SAW, termasuk kita. Yang ketiga, dari Isra Mi'raj itu bunda, kita belajar untuk berserah diri, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi setelah bunda yakin ke Allah, setelah bunda husnuzon ke Allah, maka bunda pasti akan hanya minta tolong ke Allah. Dengan cara apa? Salat. Bunda, salat itu memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tolong catat ya. Pertama, salat itu bunda
mampu menyelamatkan dari keburukan. Ketika kita sholat, maka sholat kita mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Pengaruh sholat untuk kehidupan. Satu, diselamatkan dari keburukan. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bunda, kalau udah sholat dan sholatnya benar, maka bunda akan dijaga dari perbuatan keji dan munkar. Gak mau berbuat maksiat, gak mau berbuat dosa. Sholat itulah yang menjaga kita untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, ketika kita sholat, maka kita akan diberikan ketenangan. Tadi yang pertama, diselamatkan dari keburukan. Yang kedua, diberikan ketenangan. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh kegelisahan dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesulitan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap mengerjakan sholatnya. Bunda mau tenang hidup, sholat. Bunda mau adem dalam urusan hidup kita, sholat. Yang ketiga, sholat itu membuat kita dimudahkan dalam setiap urusan. Dimudahkan dalam setiap urusan. Surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, termasuk dia sholat di situ, maka Allah akan bukakan jalan keluar untuk dirinya. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki dari jalan. 4. Sholat bisa membuat kita dikabulkan doa-doanya. Surat Ali Imran ayat 38 sampai 39. Bunda ingin berdoa yang paling mustajab, lakukan saat sholat. Baik sebelum sholat, baik ketika sholat, baik setelah sholat. Makanya kalau pas lagi sholat, bunda, ya, siapin spare untuk persiapannya sebelum sholat. Makanya kenapa ada keterangan yang menyebutkan antara waktu azan dan qomat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Betul? Kemudian ketika sholatnya udah pasti, ya, di setiap kita gerakan-gerakan ada bacaan yang khusus memang. Ya, kalau bunda sholat sunnah boleh nanti diakhirkan ketika sujud terakhir ini dibanyakin doanya, dipanjangkan sujud. Bunda ketika sujud, setelah bunda baca doanya itu, ya, bunda sujudnya saja itu sudah bentuk kepasangan kita kepada Allah. Sudah kita minta semua. Makanya di antara kesan Nabi, ketika sujud berlama-lama dalam sujud. Tapi kalau menurut aksaret, keterangannya dari surat apa tadi? Ali Imran ayat 38-39. Ini tentang kisah doanya Nabi Zakaria alaihissalam.
Dan Nabi Zakaria itu punya satu tempat namanya mihrab. Di mihrab itu tempat sholat sekaligus tempat doa. Dan disitulah Nabi Zakaria minta kepada Allah untuk diberikan seorang putra. Kemudian Allah berikan kabar gembira kepadanya dengan hadir seorang putra namanya Yahya. Itu diberikan ketika Nabi Zakaria minta kepada Allah saat di mihrab, berarti saat di tempat sholat. Bunda yang punya harapan, punya doa, punya keinginan, perbaiki sholat. Yang kelima, sholat itu bisa membuat kita diberikan keberuntungan. Bunda, orang yang ganteng itu kalah sama orang yang beruntung. Betul apa? Orang yang cantik kalah sama orang yang beruntung. Orang pintar minum tulang angin. Orang pintar kalah sama orang yang beruntung. Kalau udah Allah masih keberuntungan, makanya perhatikan panggilan azan, ya. Hayya 'alas shalah, terus apa yang kedua? Hayya 'alal falah. Hei manusia, ayo sholat. Setelah dipanggil sholat, apa panggilan yang kedua? Hei manusia, siapa yang mau beruntung? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau berhasil? Ayo sholat. Yang dagang, yang bisnis, yang usaha, yang kerja, yang berkarir, ingin kita dimudahkan urusan kita, diberikan keberuntungan, jaga sholat. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Ya. Sampai 2 deh. Ya. Walaupun kalau mau sempurna sampai ayat 12 udah baca. Di situ ada beberapa amalan-amalan yang bisa mengantarkan keberuntungan. Salah satunya sholat. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Sholat. Yang keenam, sholat itu membuat kita diampuni dosa-dosanya. Sempurna sekali pada sholat ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka bunda punya dosa, bunda banyak maksiat, bunda mintakan kepada Allah dengan sholat kita. Dalam hadis dikatakan sholat 5 waktu itu ibaratnya kita mandi dengan air yang bersih sebanyak 5 kali. Kalau bunda dalam keadaan badan kotor, mandi 5 kali, bersih apa enggak? Bersih banget. Saking bersihnya kedinginan. Bersih banget. Sholat, Allahu Akbar. Ketika bunda mengucapkan Allahu Akbar, beres, kemudian di akhir Assalamualaikum. Apa bacaan yang pertama kali keluar setelah itu? Astagfirullah. Makanya bunda, kalau lagi sholat jangan buru-buru. Ibu kadang-kadang kita sholat mending sholat. Saking buru-buru dah bohong. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Padahal kan Assalamualaikum. Saking buru-buru dibaca istighfar. Allah Akbar. Maka yang ketujuh, sholat itu ya bagi kita bisa dilancarkan dalam urusan rezeki. Sholat bisa membuat kita dilancarkan, dimudahkan dalam urusan rezeki. Surat Toha ayat 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Ya, la nas'aluka rizqan. Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah baik, jangan bertanya tentang rezeki. Ini menarik pertanyaannya. Kenapa dalam ayat itu ketika bicara sholat disandingkan dengan rezeki? Kenapa? Karena banyak di antara kita yang melupakan, melalaikan, mengakhirkan sholat karena sibuk dengan urusan rezeki. Makanya kata Allah,
Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wasbir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah baik, sholatnya udah bagus, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya gelisah tentang rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang akan menanggung rezekimu. Wala akibatul taqwa, karena itu akibat engkau bertakwa kepada Allah. Makanya mohon maaf bunda, sholat itu di agama ini, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Satu bangunan, kalau tiangnya roboh, maka bangunannya hancur. Bunda, sebagai seorang muslim, orang Islam, tapi kita tidak sholat, hancur keislaman kita. Maka jaga sholat kita, karena nanti ketika hari kiamat, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Jika sholatnya buruk, buruk seluruh amalnya. Berarti sholat kita menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita saat ini dan nanti. Makanya bunda, ayolah perbaiki sholat kita. Bunda kalau sedang punya masalah, sedang gelisah, sholat. Jangan banyak curhat kepada manusia. Saya ulangi, jangan banyak curhat kepada manusia, banyakin curhat ke siapa? Allah. Kapan waktu terbaiknya? Sholat. Bunda, sholat itu kan curhatan terbaik bunda ke Allah. Coba bunda perhatikan, semua bacaan-bacaan kita saat sholat itu kalimat-kalimat yang menyatakan bentuk komunikasi kita dengan Allah. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Apa coba makna yang paling dalam? Saat kita berdiri mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maknanya adalah, ya Allah, tidak ada yang paling besar dalam hidup saya kecuali Engkau ya Allah. Bunda punya bisnis penting iya, tapi tak lebih penting daripada Engkau ya Allah. Aku punya pekerjaan aku penting iya, tapi saat aku Allahu Akbar, tidak ada yang lebih penting harta itu pekerjaanku kecuali Engkau ya Allah. Bunda punya keluarga penting, tapi saat Allah memanggil kita, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, keluarga penting iya, tapi bagiku tidak ada yang lebih penting kecuali Engkau ya Allah. Jadi saat Allahu Akbar saja bunda sedang mengakui, meyakini bahwa Allah yang Maha Besar dari setiap urusan. Termasuk ketika bunda sedang punya masalah berat, bunda kan kayak curhat gitu, ya Allah, hamba punya masalah berat, tapi hamba tidak takut karena hamba punya Engkau Allah yang Maha Besar. Jadi nikmat sekali kalau bunda sudah bisa menikmati sholat kayak begitu, gak mau buru-buru, maunya lama sholat itu. Setelah itu baca iftitah, setelah itu baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Yuk kita bedah Al-Fatihah misalnya sedikit demi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakiti hatiku, kalau hari ini ada yang melukai perasaanku, hamba tidak akan sedih ya Allah, karena ada Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nikmat banget kayak gitu. Ya Allah, makasih ya, udah sayang banget sama aku ya Allah. Makasih ya Allah, udah sayang banget sama keluargaku ya Allah, udah sayang banget sama rumah tanggaku ya Allah, sama anak-anakku ya Allah. Bunda, kalau bukan karena kasih sayang Allah, mana mungkin kita bisa sanggup menjalani kehidupan ini. Bunda, mata bisa terbuka, kalau bukan karena sayangnya Allah, tertutup selamanya. Tapi kok Allah dikasih kesempatan buka, tutup, buka, tutup. Bunda tidur, bangun lagi, bisa nafas lagi, bisa berjalan. Coba bunda, gak usah jauh-jauh, begitu besarnya sayangnya Allah sama kita, banyak banget. Kaki, gimana caranya kaki ini bisa melangkah beriringan, set, gantian.
Coba kalau guna gak bisa bagian kieu we berenang terus. Maka gak usah jauh-jauh banyak ketemu lain-lain tapi udah tingkah. Nih, kenapa bulu mata tumbuhnya tidak sama dengan bulu rambut? Kabayang lamun bulu mata tumbuhnya sama kayak bulu rambut kumahata. Kieu tumbuh nutup kalian. Tapi kan nggak diatur oleh Allah. Ini panjang bisa panjang, ini nggak panjang tetap kayak segini. Betul apa enggak? Ya Rabbana ya Karim, nafas. Enak gak? Udah coba pas bangun teh. Ya Allah, sayang banget sama aku ya Allah. Udah mikirkan kesusahan terus. Bangun, cicing. Jadi bingung ke orang. Jadi cara itu kita bangun. Allah sayang. Makanya langsung kan apa kalimat yang kedua setelah baca basmalah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, hari ini Kau berikan nikmat kepadaku, nikmat usia, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat hidup, bukan karena hebatnya aku, tapi karena Engkau ya Allah. Jadi kalau udah lihat sesuatu itu pas bangun, lihat kasur masih kena ayat, ayat kena kasur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ujian ya Allah. Pas bangun masih melihat suami di samping, alhamdulillah suami masih ada, alhamdulillah. Suami kami pindah ke kamar pembantu coba, anak suami kita, keliru kan? Masih ada, alhamdulillah. Bangun, anak-anak manggil, mama, aku mau sarapan nasi goreng. Alhamdulillah, masih ada yang manggil mama. Coba kalau anak kita lupa sama kita, pas bangun, kamu siapa ya? Untung masih ingat, mama masih minta. Oh, bunda, itu tuh, alhamdulillah tuh kayak gini tuh. Makanya pas bunda sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lepas kesombongan, lepas ujub, lepas nakal. Bagaimana mungkin orang yang sering sholat tapi masih sombong dan ujub? Kan harusnya dengan sholat mampu melembutkan hatinya untuk tidak sombong. Apa yang diberikan Allah untuk kita? Alhamdulillah ya Allah, hari ini banyak yang kenal sama saya, banyak yang tahu sama saya, banyak yang senang dengan ceramah saya. Bukan karena saya ya Allah, tapi karena Allah nutupin aib-aib saya aja. Jadi, aduh nikmat gitu. Gak akan besar kepala, takut helm gak muat. Jadi, kemudian Bunda baca lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Itu kalimat Malik Yaumiddin itu ya dalam keterangan, hambaku sedang memujiku, kata Allah. Hambaku sedang pol-polan muji aku. Terus kata Allah, engkau sudah memuji aku, apa yang kamu inginkan? Kita minta sama Allah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ya ditatap sama Allah, ini hambaku yang lagi mau minta tolong, pengen minta tolong, punya kesulitan. Apa yang ingin kau hambaku? Kita jawab lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, hantarkan aku jalan yang lurus, bersamai aku bertemu jalan yang lurus. Nikmat ya Allah, hamba tuh lagi galau ya Allah, tunjukin mana yang lurus ya Allah. Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yang bisa menunjukkan aku mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, gitu. Agar aku tidak termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian kita jawab ujungnya, amin. Semoga Allah kabulkan doa kita. Bunda, coba Bunda, itu baru bacaan. Bunda hayati gerakan itu. Pas ruku itu kan bentuk kepatuhan kita sama Allah. Patuh ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Nanti kita bahas lebih detail. Bacaan sama gerakannya, apa makna filosofinya, agar Bunda bisa makin kuat. Bunda jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan sholat. As-sholatul muwaddi, sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir bagi kita. Hidup ini Bunda hanyalah perputaran waktu antara sholat dan disolatkan. Antara sholat dan disolatkan. Hari ini kita ngaji, taklim, aktivitas. Hakikatnya pagi ini kita nunggu datangnya sholat zuhur. Zuhur kita sholat, aktivitas lagi. Hakikatnya nunggu datangnya sholat asar. Asar sholat, aktivitas lagi, nunggu waktu maghrib. Maghrib sholat, aktivitas lagi, nunggu waktu isya. Isya sholat, aktivitas lagi, tidur, nunggu waktu subuh. Terus kalau kita gak ketemu waktu sholat, berarti sudah saatnya kita ketemu waktu untuk disolat. Selesai. Maka Bunda yang dirahmati Allah, ayo 3 pesan terindah dari Isra Mi'raj kita. Pertama, apa tadi? Semakin yakin dengan kebesaran Allah. Yang kedua, semakin husnuzon dengan Allah. Yang ketiga, berserah diri meminta tolong kepada Allah. Bun, saya teteh, hidup ini jangan banyak khawatir. Kalau aja ada Allah. Kalau kita pernah berbuat dosa, bertobat, minta ampun, ya. Kalau kita lagi lemah, tak berdaya, minta tolong sama Allah, berserah sama Allah. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahkan ke Allah. Ya, Allah itu maha bager, Allah itu maha baik. Ya, sesulit apapun kehidupan kita hari ini, percayalah ada Allah yang senantiasa menolong kita. Jangan berharap kepada manusia. Manusia itu hati dan ucapannya mudah berubah. Berharaplah kepada Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah terbaik dari Isra dan terakhir, sebelum doa dan muhasabah, siapkan infak terbaik. Ya, Bunda, infak itu menyempurnakan amal kita ketika takwa. Maka berikan yang terbaik. Siapa yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah, Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Sama-sama kita iringi dengan salat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, alaika. Sama-sama lebih kencang suaranya. Ya Nabi, salam alaika,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Bunda semua yang berinfak dibalas infak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita, dimuliakan hidup kita, diberikan waktu kita, dan kita dijaga dari musibah bencana yang menimpa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, iya pasti. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. Seandainya bisa menangis, menangislah, karena air mata yang menangis saat kita berdoa serius kita berdoa. Semoga air mata kita ini air mata yang haram menyentuh api neraka, air mata yang bertobat karena kesalahan, air mata yang yakin butuh berserah diri kepada Allah, air mata yang disukai oleh Allah untuk hadir dari setiap mata hamba. Bunda teteh semua aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Sami, ya Basir. Duhai Allah yang maha mendengar dan maha menatap kami semua. Ya Allah, hari ini kami semua hadir kembali ke majlis Az-Zikra ini, ya Allah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, tatap kami semua dengan kasih sayang. Lihat kami semua dengan cinta. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, ya Allah. Rahmati perjumpaan kami pagi ini, ya Allah. Berkah ilmu yang kami dapatkan pagi ini, ya Allah, menjadi ilmu yang semakin membuat kami dekat taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih kau lembutkan hati kami, padahal kau tahu betapa kerasnya hati kami. Ya Allah, terima kasih kau ringankan langkah kami, padahal kau tahu begitu malasnya kami datang ke majlis ini. Maka ya Allah, ya Allah, hari ini kami berjumpa bertemu karenamu, ya Allah. Hari ini kami berjumpa karena kehendak-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ridhoi pertemuan kami. Jangan Kau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau sayangi kami. Sungguh tidak ada yang mencintai kami, menyayangi kami, mengatur urusan hidup kami kecuali Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu, siapapun di antara kami pagi ini yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya,
yang sering berbuat maksiat, yang tidak terhitung kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang maha mengampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampuni semua dosa yang telah kami lakukan. Ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan. Dari mulai kami berbuat dosa sampai nanti kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Banyak dosa. Dosa mata pernah melihat yang haram. Dosa lisan suka berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sering bergibah. Dosa tangan. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyentuh atau bersentuhan dengan yang haram. Dosa perut dari pernah masuk makan minum yang haram. Mungkin ada harta haram. Dosa kemaluan. Ampun, mungkin di antara kita ada yang pernah berzina. Dosa kaki, ya Allah, dan pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Rabb, ya Rabb, ighfir lana ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kecuali Kau hapuskan maksiat-maksiat kami. Ighfir lana ya Allah. Ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Mungkin ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ada yang pernah melukai perasaan orang tua. Ada yang pernah marah, membangkang kepada orang tuanya. Dosa itu berkata ah saja dosa, apalagi menolaknya, mengelaknya, membinanya. Bunda, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita boleh doakan ibu kita, hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita. Dialah sosok perempuan yang hebat, mengandung 9 bulan, melahirkan kita hidup mati. Sudahkah kita berbuat baik kepada wajah ibu kita? Allah, kami mohon ya Allah untuk ibu kami semua, ya Allah. Halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami. Halalkan capaian yang melahirkan ibu kami mengandung melahirkan kami, ya Allah. Halalkan semua beratnya gendongan kami saat kami kecil, ya Allah. Ya Allah. Ayah, Bapak, bayangkan wajah Bapak kita, hadirkan wajah ayah kita. Laki-laki terhebat, tanggung jawab, banting tulang, susah. Ya Allah, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami untuk mencari nafkah bagi kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Cukup dulu kami mengecewakannya. Saat ini berikan kemampuan kami untuk membahagiakan orang tua kami. Kalau seandainya orang tua kami belum haji umroh, izinkan kami mengantarkan mereka haji umroh, ya Allah. Memegang tangan, menggenggam tangan, memeluk tubuh, kami antarkan menuju Ka'bah, ya Allah.
seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Izinkan kami nanti berkumpul bertemu lagi bersama orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Maafkan ayah ibu kami, mungkin ibadahnya kurang karena masa mudanya dihabiskan untuk mengurus kami. Maafkan ayah ibu kami, ilmunya kurang karena mungkin masa mudanya habis mencari nafkah untuk kami. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah, rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, kami punya anak, cucu, betul. Lahirkan anak-anak kami, anak-anak yang soleh-soleh. Bunda, banyakkan wajah anak-anak kita. Itulah investasi terbaik kita di dunia. Ya Allah, jadikan di antara anak-anak kami anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, anak-anak yang bisa memahami Al-Quran, anak-anak yang bisa menghafalkan Al-Quran, agar saat kami nanti wafat, anak-anak kami lah yang membimbing bacaan Sakaratul Maut terhadap kami. Anak-anak kami menyolatkan jenazah kami, anak-anak kami mengantarkan kami ke menjadi anak-anak yang soleh, mendoakan kami saat kami sendirian di alam kubur ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Ghafar, Allah Ghafur ya Allah. Ya Allah, tatap kami semua dengan kasih sayang pagi ini ya Allah. Bunda, Teteh, semua yang hadir, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ya Allah, kami semua yang sedang punya masalah, kami semua yang sedang punya kesulitan, kami semua yang sedang punya kesedihan, kami semua yang sedang sulit hidupnya. Ayo, apa yang kita mintakan kepada Allah? Belajar berbisik, belajar menyampaikan apa keinginan kita. Ayo, sesulit apapun keadaannya, yakin pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kuatkan kami semua ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus untuk kami. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi hari ini kecuali setiap yang punya kesulitan kau angkat kesulitan ya Allah. Tidak ada yang berkumpul pagi ini kecuali yang sedih kau bahagiakan ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi hari ini kecuali yang sedang memiliki persoalan kau hadirkan dengan keluar persoalannya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Berkahi sisa usia hidup kami ya Allah. Berkah umur kami ya Allah. Berkah keluarga kami ya Allah. Berkah rumah tangga kami ya Allah. Berkah majlis zikir azikro kami ya Allah. Allah, 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 jangan tinggalkan kami saat kami sedang sendirian ya Allah, sedang sepi ya Allah, sedang punya masalah ya Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tidak terasa dalam beberapa hari ke depan kami akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan wa sallimhu minni mutaqabbala. Allah, sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan ya Allah. Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Lindungi kami semua dari virus COVID-19 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allah, perkenankan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik atas semua permintaan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan ilmu kami bermanfaat, jadikan rezeki kami baik, dan terima semua amalan kami hari ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya benar. Ini siratal ladzina amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang semua yang dirahmati Allah, hatur nuhun, terima kasih banyak atas perhatiannya di kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ahilman sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan. Mohon maaf lahir dan batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kekurangan dan banyak dosanya. Sampai bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga semua. Terus tingkatkan iman, jaga imun agar aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.